Bambu, bawa mereka ke rumahmu. Bagaimanapun juga, mereka adalah saudara kita. Tata caranya saya sudah mulai bisa, Nini. Tapi bacaannya masih belum. Agak sulit. Tidak apa-apa. Baca yang Kakang sudah bisa saja. Kalau belum ada yang bisa, tidak usah membaca juga tidak apa-apa. Yang penting, tirukan saja gerakan sholat orang yang di dekat Kakang. Islam itu sangat gampang, Kakang. Iya. Kalau saja saya sudah lama jadi santri di sini, pasti si gading itu saya hajar sendiri. Terus terang, sebagai sesama orang Majapahit, saya merasa dinodai dengan perbuatannya yang kurang ajar. Tapi kita tidak boleh gegabah menuduh orang telah melanggar susila, Bondan. Yang penting, kita hadapkan saja Arya Gading kepada Kanjeng Senopati Jinbun. Biar beliau yang memberi hukuman atau peringatan. Iya, ayo. Sebenarnya tidak sulit. Kalau Kakang sudah mengenal huruf-hurufnya atau aksaranya, sebagaimana orang yang mengenal aksara Palawa atau Sanskerta. Saya ingin cepat bisa membaca Al-Quran agar sembahyang saya sempurna. Kakang? Gading, kamu telah menyalahi tata susila di Bintoro ini. Ikut kami. Kamu disuruh menghadap Gusti Senopati Jinbun sekarang juga. Susila? Susila apa yang saya langgar? Apakah belajar membaca Al-Quran itu melanggar susila? Apakah belajar agama itu juga melanggar susila? Kami tidak melakukan apa-apa, Kakang Dharma. Jangan menyebarkan fitnah. Saya hanya menyampaikan perintah, Nini. Saya ikut. Saya harus menjelaskan ini kepada Paman Senopati Jinbun. Terserah Nini. Tapi Gusti Senopati Jinbun tidak memanggil Nini. Arya Gading harus tahu bahwa di Gelagahwangi tidak sama dengan di Majapahit. Di sana, menginap di rumah seorang gadis pun tidak jadi persoalan. Sebagai sesama orang dari Majapahit, sebenarnya saya sudah menasehati dia. Tapi... Cukup, Kakang Bondan. Saya akan menghadap beliau. Tapi, siapapun yang melakukan dui latak atau fitnah akan berhadapan dengan saya. Kau menuduhku, Gading? Kurang ajar. Ya! Tingkat, Kakang. Sudah tingkat. Kakang cukup. Waduh! Ya! Kakang. Sudah, Kakang. Tingkat, Kakang. Bondan! Sabar, Bondan. Hentikan. Saya paling tidak suka melihat kekerasan. Kenapa segala sesuatunya harus diselesaikan dengan darah? Kakang Dharma, cepat kita selesaikan di depan Gusti Senopati Jinbun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya membawa pemuda yang dituduh melanggar susila itu, Gusti Senopati. Yang mana pemudanya? Siapa namamu? Arya Gading, Gusti. Kamu mengerti kenapa dihadapkan padaku? Ya, saya mengerti, Gusti. Tapi saya menolak semua tuduhan itu. Karena saya tidak merasa melanggar susila, Gusti. Kamu menyambangi seorang gadis di malam hari. Itu melanggar susila. Dalam Islam, perbuatan itu sudah mendekati zina. Apakah belajar membaca Al-Quran itu termasuk melanggar susila, Gusti? Kenapa harus pada seorang dara? Di masjid ini ada guru mengaji. Kalau memang niatmu ingin belajar. Ya,
Saya juga mengaji di masjid, Gusti. Terus terang, pertama kali saya tertarik dengan Islam ketika mendengar suara merdu Nini Jamila membaca kitab itu, Gusti. Saya ingin seperti dia. Dia bohong, Gusti. Dia sengaja mencari kesempatan untuk bisa berdua dengan Siti Jamila. Paling tidak, dia punya niat buruk. Entah untuk tujuan apa. Bagaimana kamu bisa tahu bahwa dia punya niat buruk? Padahal, niat itu hanya ada di dalam hati seseorang. Saya sendiri tidak tahu niat kamu melaporkan Arya Gading. Sebagaimanapun saya tidak tahu, niat Arya Gading belajar Al-Quran di rumah Siti Jamila. Hanya Tuhan yang mengetahui niat seseorang. Dan Allah berfirman, Innama a'malu binniyat. Sesungguhnya perbuatan orang itu tergantung daripada niatnya. Dan kemurahan Allah pula, bahwa niat buruk seseorang tidak dianggap berdosa kalau belum dikerjakan. Sebaliknya, niat baik, walaupun belum dikerjakan, itu sudah mendapat nilai di mata Allah. Maka saya tidak dapat menghukumnya. Tapi saya peringatkan, untuk kalian semua, jangan mendatangi rumah seorang gadis di malam hari, tanpa membawa seorang pun untuk dijadikan saksi. Dan kamu, kalau ketahuan melanggar lagi, kamu akan mendapatkan hukuman yang cukup berat. Baik, Gusti. Ya! 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 Kamu sudah berpikir masak-masak. Dia seorang mualaf yang imannya masih bisa goyah. Sementara sebuah pernikahan bukan sekedar menyatukan cinta. Saya melihat kesungguhan dia untuk belajar Islam, Bapak. Bahkan, dia minta diajari untuk bisa membaca Al-Quran, karena dia ingin bisa sholat secara benar. Apa itu cukup? Apa bukan karena dia sedang jatuh cinta padamu? Masa kasmaran adalah masa penuh tipu daya. Supaya dianggap penyabar, maka dalam masa kasmaran, seseorang akan bisa berlaku lebih sabar dari laba-laba yang menunggu mangsa. Padahal aslinya, dia pemarah. Maaf, saya tidak bisa berprasangka buruk, Bapak. Karena selama ini saya melihat kejujuran dan ketulusan Kakang Arya Gading. Dia tidak pernah melakukan hal kurang ajar sedikit pun.